Oke, pemirsa setan Olga. Kali ini saya Tara Budiman ditemani asisten saya. Pok Mumun. Pok Mumun. Emang gue tukang sayur. Ya, kita sudah mendapati target, yaitu ibu-ibu yang sedang berjalan, yang sedang bekerja ngambilin. Dia ngambilin ini ya. Kita memberikan bingkisan untuk ibu-ibu itu. Ya, Bapak udah bawa bingkisannya? Mundur. Jadi, silakan Pak. Dia nggak tahu, dia diem ngeliatin dari dalam. Dia ngeliatin saya dari dalam. Saya dapat saja, tadi kita lihat ada target seorang ibu yang ngumpulin botol-botol motong. Kayaknya sih udah penuh botol-botol motong. Kelihatannya sih di depan ini sih kaminya. Terucap dalam diri dari hati yang ikhlas menjadi Ibu, video ini. Ibu ngumpulin apa sih Bu? Botol-botol motong ya? Udah penuh banget ini Bu. Oh, buat dijual. Emang sehari-harinya Ibu suka kumpulin seperti itu? Ini Berapa? Family. Oh, ini family. Perkenalkan, ini ibu saya Cak Mumun. Nah, ini ibu sedang ada di catatan si Olga. Berapa Bu mau dijual botol kosong? Kurang berapa dijual? 1.500 kilognya. Sepenuh itu. Itu biasanya segitu berapa? Berarti Ini campur sama kan. jadi berapa kira-kira? Sekilo 1.500. Enggak, masih total itu kira-kira kalau kilo kilo. berarti 3.000. 3.000. Berarti itu dapetnya sehari-harinya itu nggak menentu. Biasanya berapa? Dari siang sampai malam. Itu buat makan sehari-hari buat bapak sama ibu? Nggak cukup. Anaknya di mana Pak? Anaknya di kampung. Anak masih sekolah. Demi biaya hidupnya dan keempat orang anaknya di kampung, ibu dan bapak ini rela menjadi pemulung di ibu kota. Jadi ibu bapak kesini ke Jakarta modal nekat. Iya. Anaknya 14 pada sekolah. Saya boleh lihat Bu sebanyak apa itu Bu bawa botol kosongnya? Anaknya di mana Pak? Anaknya di kampung. Anak masih sekolah. Loh, jadi ibu bapak kesini ke Jakarta modal nekat. Iya. Anaknya 14 pada sekolah. Saya boleh lihat Bu sebanyak apa itu Bu bawa botol kosongnya? Bapak sama Ibu, mohon maaf, kan anaknya tinggalnya di kampung ya? Iya. Ke Jakarta modalnya nekat. Ya, tadinya kerja di rumah tangga dulu. Oh, awalnya kerjanya dia dari apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Nyuci gitu. Iya. Bapak kerjanya apa? Kerampok Bang. Oh, petani. Tapi di kampung punya sawah. Kenapa? Oh, nggak punya sawah. Oh, punya. Ini kan anak Pacul apa panjul? Terus Ibu kenapa berhenti jadi di rumah tangga itu kerja di pembantu rumah tangga? Anaknya kan nggak boleh. Soalnya apa? Kalau kerja rumah tangga kan terikat waktu kalau anak ada apa-apa kita nggak bisa pulang. Oh gitu. Iya harus di kota setahun, 6 bulan, 6 bulan gitu. Kalau ini kan kita kalau udah punya duit ya kirim anak, kita pulang kapan aja gitu. Bedanya gitu aja. Ya, pendapatannya Dan di sini Ibu tinggalnya Ibu sama Bapak tinggal di mana? tinggalnya ikut majikan, ikut bos yang jual ini. Oh, ikut jual. Oh, jadi maaf, tukang ngumpulin botol-botol kosong kardus ada bosnya juga. Ada. Kalau itu buat ngontrak ya.
berapa? Iya, ini hitungannya per bulan atau apa Bapak bayarannya sama bosnya? Ya kalau pasti sekian juga. Oh jadi langsung dibayar di situ juga. Jadi bapak sama ibu ngumpulin. Ah, boleh kan ada jam 2 siang tadi. Kan ada jam 2 malam kan. Gua sama bapak cepat. Cepat. Itu ditimbang. Timbangnya pasti kita kan istirahat dulu gitu. Kita kan jam 9 bangun, timbang, ada peduli kita ngumpulin. Misalnya buat makan, buat bikin anak. Jadi dalam satu minggu Berapa kirim anak biasa? Jadi berapa? seadanya dulu pak. Kadang-kadang berapa? Paling kecilnya berapa paling ngasih? Makanya paling anak 4 ya, biayanya kalau anak misalkan seminggu 100, makanan 400. Buat sekarang bayar sekolah tuh ya? Pak, dan tadi kan saya lihat kalau dari sana ibu mulu yang ngumpulin. Nah, bapak di sini kerja ngapain dong? Saya akan Oh gantian gitu, jadi kadang ya telah kaki. ngapain lu? Kakinya apa? Orang lagi tenangnya lagi nak. nanya aja lu Ya udah lu ngapain naik mobil? Lu mau ngomel mulu kayak bapak gue. Salah nggak buat anak? Anaknya namanya siapa? Rima nih ada mama nih. Oh, Di catatan si Olga. Catatan Olga. Iya. Adik, juga mama nih di catatan Olga. pokoknya doa buat salam sayang selalu buat dari mama ya. Dari mama nih. Nah, salam mama ya baik-baik aja ya, jangan nakal. Oh. Rajin belajar, ngaji sekolah jangan tinggal. Amin. Soalnya mama kan dari masing-masing buat kita. Oh iya. Ini Biar pada nih pinter. kasih sayang seorang ibu. Sekolahnya. Ibu, maaf sama bapak, ini ada sedikit bingkisan dari datang si Olga dan ABB dan Olga juga. Nah, udah berapa? Pemirsa catatan Olga, tadi saya bertemu dengan seorang yang mencari botol kosong dan kardus untuk bisa membiayai anaknya yang berada di kampung 3 orang. Tadi saya sempat mendengar Tara bilang kepada ibu itu, ibu seperti mama saya yang mau berjuang demi anaknya. Saya nggak tahu kenapa Tara bisa ngomong seperti itu dan saya memang mengenal ibunya Tara. Tapi saya nggak tahu kenapa Tara tiba-tiba berbicara seperti itu. Memang apa sih Tara yang membuat Tara sedih, ya kan? Memang ibunya Tara tuh berjuang buat Tara tuh apa ya kalau boleh tahu? Apa? Ya ini aku nanya serius. Enggak ketawa, aku nanya serius. Enggak apa yang membuat Tara sedih gitu ngeliat Nggak sedih sih, kayak apa ya? Ya itu contoh kasih sayang ibu ke anaknya. Sama seperti ibu saya dulu. Ya ibu kamu dulu ngapain? Begitu. Oh, maaf. Sama bapak saya dulu. Kalau untuk anak tuh nomor 1, apalagi lebih terutama ibu saya dan ibu saya. Sorry. Ibu dan bunda, maaf nih sebelumnya. Ada 2 kok. Ada 2. Emang kenapa kok bisa ada 2? Kawinnya 2 kali kan bapak. Bapaknya kawin 2 kali. Oh, Force. kalau ibu, cerai. Kalau ibu di mana? Ibu di Bali. Ibu aslinya Tara. Nah, Kalau bunda itu? udah di Jakarta kalau udah. Oh gitu. Udah kalau nggak cuma nanya ya dek. Nggak cuma nanya, maaf ya dek. Gak usah sedih. Nah yang cuma aku pertanyain kenapa Tara bisa sedih. Maksudnya yang diperjuangkan ibunya Tara itu apa? Kalau boleh tahu buat Tara. Salah satu contohnya apa gitu loh. Bisa dibilang kebahagiaan untuk anak-anaknya lah.
Tuhan, dengarkan aku. Ini contohnya apa? Orang bahagia dalam hal apapun bisa bahagia, tergantung. Waktu nyokap cerai, nyokap tuh nggak punya apa-apa, ada rumah sampai rumah tiba-tiba nggak ada listrik, kita tinggal di rumah yang kalau malam ya kita tidur cuma lilin. Itu even itu rumah bagus tapi cuman nggak ada listrik sama sekali karena waktu itu nyokap lagi drop dan nggak kerja. Lagi maksudnya nggak ada pekerjaan dan baru cerai juga sama bokap kamu. Terus udah akhirnya kayak gitu, susah seneng dia nggak pengen anaknya kelihatan sedih atau apapun, sebisa mungkin dia hibur. Dan akhirnya sampai dia kerja di suatu perusahaan dan akhirnya dia punya uang, akhirnya dia married lagi sekarang Sama ada orang luar. Tapi sebelum itu perjuangannya tuh sangat besar banget. Dulu saya kalau dari Jakarta ke Bali dulu bisa naik pesawat, sampai akhirnya nggak punya duit, akhirnya nyokap nyewa mobil. Dulu ada salah satu mobil jeep gitu disewa nyokap buat jemput kita dari Jakarta, dari Bali ke Jakarta, balik lagi ke Bali. oh, lo kamu kok bisa ke Bunda? Bunda itu ibu tiri saya. Nah, itu salah satu pejuang juga yang Jadi kamu harusnya tinggal di Bali dan akhirnya kamu pindah ke Bunda karena papa kamu kawin dengan Bunda. enggak, karena emang dari dulu kan ada perjanjian ketika kita umur berapa kita ikut bapak untuk dapat pendidikan yang lebih baik lah. Maksud kamu ibu kamu nggak Nah, ngasih? maksudnya di Bali kan dulu kan kita mikirnya kalau pengen apa sih maksud dapat pendidikan yang lebih banyaknya gitu di Jakarta kan dulu apa semua serba enak. Akhirnya saya pindah ke Jakarta ikut bapak. Di Jakarta mulai gitu saya ngerasain seperti ini kayak gitu kota metropolitan. Tapi akhirnya ketemu dengan saya nih sama Bunda, dan Bunda sekarang yang lagi berjuang adalah ibu saya sih, cuman berjuang Ibu yang mana? Ibu saya Yang lahirin kamu? bukan ibu saya. Berarti Bunda, panggilnya Bunda ya. Yang berjuangnya maksudnya apa? Berjuang apa? Dia membesarkan adik-adik saya yang diri kecil. Nah itu saya ngeliat banget berjuangnya gimana supaya adik-adik saya pada pintar. Jadi Tara dari ibu yang asli berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Semua udah pada apa mencar-mencar? Gua satu tinggal sama saya, kakak yang nomor 2, yang nomor 3 udah married, dia punya anak, yang pertama juga udah married juga. Coba ngomong sama mama. Kamu pernah nggak buat mama kamu sedih? Jujur sama aku. Kamu pernah nggak buat mama kamu sedih? Pernah lah pasti. Salah Saya satunya dulu apa? tuh bangor banget. Kenapa buat kamu? Apa yang membuat mama kamu Dulu. sedih? Ya suka ngebohong, suka enggak. Ngebohongnya apa nih? Ya banyak lah tiba-tiba. Saya dulu pernah tuh waktu masih kecil gara-gara suka main ke apa namanya buat toko buku, pengen beli buku itu, pengen beli buku komik gitu. Saya ambil uang SPP, saya nggak mau sekolah saya lewatin, saya ke toko buku buat baca komik. Saya nggak mau sekolah saya lewatin, saya ke toko buku buat baca komik. Bilangnya sekolah kok sampai ketahuan, dia ngomong kan saya lawan karena saya masih berpikir saya dulu kayak gimana ya, berarti kayak sinetron sih, kayak hidup di broken home gitu kan, jadi perhatian ini kurang jadinya saya semau saya nggak diperhatiin sama siapa. Tara, ada seorang ibu-ibu yang masih bekerja. Ya mungkin dia bekerja untuk dirinya sendiri, buat anaknya atau buat suami, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya mau bertemu dengan ini ibu-ibu nih. Dia dagang gorengan, ada kerupuk apa tuh pecel kayaknya ya. Turun yuk, turun. Dengan langkah gontai dan penuh harapan, Ibu Sumarni terus melangkah menyusuri jalanan ibu kota
untuk menjajakan dagangannya tanpa kenal lelah, dengan harapan dagangannya terjual habis. Agar Ibu Sumarni bisa mengumpulkan uang untuk membiayai anak-anaknya di kampung. Sungguh luar biasa perjuangannya. Beliau rela bersusah payah demi kebahagiaan anak-anaknya tercinta.